Shalom teman-teman, happy Saturday. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Kakak Erwin dan Kak Elfrida, Kak Jeffrey di Sabtu ceria. Kalau di Sabtu ceria berarti harus Ceria. Oke. Gimana sih ceria, Kak? Ceria sambil senyum. Oke. Masa ceria begini? Oke. Puji nama Tuhan. Amen. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama kembali Betul sekali. memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kasih kesempatan ini adik-adik merupakan sebuah ucapan syukur kita. Amin. Karena itu saya mau ngajak semua kalian yang ada di rumah untuk sama-sama sungguh-sungguh memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau berikan segenap jiwa, pemikiran kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Akan hidup adik-adik kami sekalian yang ada di rumah Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang haus akan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau berserah penuh di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Sama-sama katakan, This is my desire, God. Terima kasih. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Tuhan pujian ini dari Allah. This is my desire, God. I give you my heart. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah
Inilah menjadi kerinduan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami tahu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Oh, kami berikan hidup kami Tuhan, bahkan jiwa raga kami Yesus, kami berserah penuh Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepadamu Yesus, hanya padamu Tuhan. Kami berserah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau katakan sekali lagi Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kasihi, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahkan juga anak-anak teens hari ini Tuhan. Mereka boleh berseru mengagungkan nama-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah setiap pujian yang keluar daripada mulut bibir mereka Tuhan, satu pengagungan Tuhan, hanya kepada Engkau Tuhan mereka berserah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan, yang disembah. Hanya Engkau Allah yang satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mau lebih lagi Tuhan mengagungkan dan memuliakan nama-Mu lewat pujian yang boleh kami naikkan hari ini. Biarlah Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian kami ini, yang menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan jiwa raga kami ini Tuhan sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, kita mau bersorak untuk Tuhan. Yes. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah memuji Tuhan. Amin ya Kak? Amin. Pasti. Ya, dengan sikap berdiri kita mau bersorak untuk Tuhan. Katakan ada satu sobatku yang setia. Siapa sobatmu? Yaitu Tuhan Yesus. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Kita kaya Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. sekali lagi ya, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Itu bisa Kak, di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya
obatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita bersorak untuk Tuhan ya Kak ya. Yes. Di saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya anak-anak Tinsi yang hari ini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita taruh penuh kehidupan kita ke dalam kuasa kasih daripada Tuhan. Mari kita sambil tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh izinkan kami saat ini untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan pada saat ini kami mau berikan hati kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau beserta kami Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian ini. Firman-Mu kata Kau besertaku. Jiwa dan roh kami Tuhan. Yes. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan Yesusku, Yesusku, Rajaku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Firman-Mu berkata Kau bahwa Kau beserta kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus
kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan beracara di setiap ibadah kami hari ini Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekalian, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Kakak berharap kalian tetap dalam keadaan sehat. Tetap itu ya harapan kakak di rumah masing-masing. Adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Erwin di satu ceria ini, yaitu ibadah live streaming tim GBI Pantai Mutiara dan Ariston. Saya sapa sekali lagi, shalom, apa kabar? Pasti luar biasa. Hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kebiasaan kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika hari ini kami diperkenankan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui live streaming hari ini Tuhan, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Kami selalu diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah hari ini karena anugerah Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Kak Erwin yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga Tuhan berkati adik-adik hamba-Mu yang ada di rumah masing-masing. Inilah ucapan syukur kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik sekalian yang ada di rumah, hari ini firman Tuhan kakak akan bawakan kembali bagaimana Tuhan selalu mengingatkan adik-adik juga di rumah untuk selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tak pernah lupa untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Dalam kesulitan apapun, dalam hal apapun, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak remaja, anak-anak teens yang mengandalkan Tuhan dan yang bersandar kepada Tuhan. Dan bahkan adik-adik, kita adalah anak-anak teens yang dewasa di dalam Tuhan. Tidak lagi lepas pembahasan kita, tema kita dalam bulan ini adalah kedewasaan rohani. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kakak juga akan sampaikan suatu firman Tuhan yang begitu mengungkau hati kita, untuk menyemangati hidup kita, untuk kita tidak sama seperti dunia ini. Untuk kita tidak sama seperti dunia ini seperti apakah? Nah, tidak sama seperti dunia ini seperti apakah? Apakah saya tidak seperti orang tua saya? Apakah saya tidak seperti teman-teman aku di sekolah? Atau saya tidak seperti bola lampu? Atau seperti rumah? Atau seperti begitu? Atau tidak sama seperti dunia ini? Apakah semacam begitu kah? Oke, karena nanti kakak akan jelaskan. Sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan dulu. Kita akan baca firman Tuhan dulu yang kakak siapkan dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua, bunyi firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kak, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini seperti apa? Seperti apa tidak menjadi serupa seperti dunia ini? Adik-adik, dunia ini memang tempat kita hidup, tempat kita berkarya, tempat kita menuntut ilmu, tempat kita mengingat atau melihat karya-karya Allah, karya-karya Tuhan. Inilah bumi ini. Tetapi adik-adik, ada satu hal yang tidak sama di dalamnya, yaitu ada si iblis, ada setan. Tidak boleh sama seperti mereka. Itu yang dikatakan oleh Tuhan terhadap kita hari ini. Untuk kita tidak sama seperti dunia ini. Karena dunia ini pun ciptaan Tuhan, ternyata ada juga iblis yang menyamar di dalamnya. Bagaimana kok terlalu jauh Kak? Maksudnya hal simple, yaitu perlakuan yang kurang baik. Hal-hal duniawi apa saja. Karakter kita yang kurang baik, ketaatan kita yang kurang baik, kita banyak mengabaikan nasihat-nasihat, kita banyak mengabaikan kebaikan yang ada, bahkan kita kadang melupakan Tuhan adik-adik, karena enaknya dunia ini, karena bagusnya dunia ini, karena tergoda dengan dunia ini.
Maksudnya adalah tergoda dengan keinginan daging kita. Keinginan daging kita apa? Maunya ini, maunya itu. Tidak mau menurut apapun yang baik. Maunya suka-suka saya, mau apapun. Itu keinginan dunia adik-adik, yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Itu keinginan dunia yang dimaksud oleh firman Tuhan, untuk tidak serupa dengan dunia ini. Tapi mau bagaimana kita, Kak? Kita harus serupa seperti Tuhan. Kita bukan berarti kita jadi Tuhan, tidak. Tetapi kita berkarakter seperti Tuhan. Bagaimana karakter Tuhan Yesus? Dia berdoa, iya. Dia berpuasa, iya. Dia mengajar, iya. Dia berkhotbah, iya. Disuruh berdoa. Adik-adik di rumah jangan bilang, nggak mau. Bagaimana kita mau jadi seperti karakter Yesus Kristus? Menjadi serupa dengan Tuhan berarti kita memiliki karakter-karakter Yesus Kristus dalam diri kita. Baik itu kelemah lembutan, baik itu kemurahan, kebaikan, dan ada sekitar 9 buah roh. Setidaknya ada di dalam diri kita hal seperti begitu. Adik-adik sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak jadi seperti dunia ini, yaitu menjadi jahat, menjadi jauh dari Tuhan. Tidak mau lagi dengar-dengaran, bodo amat gitu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, pembaharuan budi maksudnya berubahlah sesuai keinginan Tuhan, dengan akal sehat kita, budinya kita, dengan pemikiran yang sehat. Kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus berubah. Kita harus meninggalkan hal-hal dunia. Hal dunia apa? Baik itu menonton tidak terarah, dan bermain games yang terlalu, dan lupa akan peribadatan kepada Tuhan, dan lupa akan nasihat orang tua, bahkan lupa baca firman Tuhan, lupa berdoa. Segala sesuatu yang menyangkut rohani dia lupa semua. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita adik-adik untuk kita berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita bisa membedakan. Oh, ternyata ini baik. Oh, ternyata ini tidak baik. Oh, ternyata masa muda saya harus pergunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Saya harus mengajar teman-teman saya, atau harus mengajak teman-teman saya untuk beribadah, atau saya harus mengajak adik-adik, atau saya memberitahukan kepada orang tua, mama, papa, ayo kita berdoa. Kita sudah bangun, maka kita harus berdoa pagi-pagi. Jadi kamu bisa bedakan adik-adik mana yang baik, mana yang jahat. Oh, ternyata hal seperti ini, contohnya ada kegiatan di sekolah sebenarnya, tetapi kita tidak mengerjakan, tidak melakukan perintah, itu tidak baik. Tetapi kita harus melakukannya. Atau ada kegiatan di gereja, kegiatan teens. Oke, setiap hari Minggu kita harus ada, atau setiap Sabtu ceria kita harus nonton live streaming. Kamu tidak lakukan. Berarti kamu harus sudah bisa bedakan yang mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Adik-adik tim sekalian sudah dewasa sekarang, sudah makin naik umurnya, berarti kedewasaan rohani juga sudah makin naik. Jangan pernah mengatakan bahwa saya masih kecil, rohani saya masih tidak terlalu penting lah. Mungkin kita berpikir begitu. Tidak adik-adik, semakin besar umur atau usia, maka kerohanian kita juga harus semakin besar. Nah, di kota Roma, Pak Rasul Paulus mengatakan hal ini pada jemaat-jemaat yang ada di Roma, bahwa seperti judulnya adalah persembahan yang benar. Nah, bagaimana kita mau persembahkan diri kepada Tuhan? Bagaimana kita apakah persembahan itu hanya sekedar memberikan persembahan seperti uang? Apakah itu yang Tuhan inginkan? Apakah ketika kamu memberikan uangmu, memberikan hartamu, memberikan apa yang kamu miliki,
harta duniamu, bahwa itu adalah persembahanmu yang sejati. Tidak, adik-adik. Firman Tuhan mengingatkan kita pada Sabtu ceria ini bahwa persembahan kita kepada Tuhan adalah hidup kita, diri kita. Kita mau beribadah, kita mau turun akan Tuhan. Itu tanda-tandanya orang yang dewasa rohani. Tahu apa yang dia persembahkan. Dia mempersembahkan dirinya. Dia tidak punya uang, tetapi dia hanya ada dirinya sendiri. Tuhan, saya mau menyembah Engkau. Tuhan, saya mau menyanyi untukmu. Itu saja yang kumiliki untuk kuberikan padamu. Itu seharusnya adik-adik. Tidak dengan memberikan uang, tidak dengan memberikan harta, kita sudah disebut memberikan kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan, bukti kedewasaan rohani kita adalah diri kita sendiri. Kita mau berubah oleh pembaharuan budi kita. Kita harus benar-benar bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang tidak layak dilakukan, mana yang layak dilakukan, mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak. Jadi adik-adik harus tetap seperti itu. Nah, firman Tuhan mengingatkan adik-adik di rumah untuk mengandalkan Tuhan, untuk tidak mengandalkan hal-hal yang lain pun. Aku udah punya papa, aku udah punya mama, aku punya abang yang hebat. Oh, aku punya keluarga yang pilot, aku punya keluarga yang tentara, banyak uangnya, banyak hartanya. Jadi saya nggak butuh Tuhan. Jangan pernah ada begitu. Tetap kita butuh Tuhan. Kita tetap butuh Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus, yang selalu fokus terhadap Tuhan Yesus, yang selalu mengandalkan Yesus, maka dialah yang dewasa imannya. Dengan memberikan dirinya kepada Tuhan, dengan memberikan persembahannya dirinya seutuhnya, dia dewasa di dalam Tuhan. Karena ikhlas adik-adik, tidak hanya asal-asalan juga, tidak karena tuntutan orang tua. Oh, kamu harus ke gereja. Oh iya, kamu harus baca firman Tuhan. Kamu nggak boleh begini ya. Kamu harus begini ya. Tetapi di dalam hati menggerutuk, di dalam hati bilang, mama nyuruh-nyuruh mulu. Dewasa rohani? Belum tentu. Dan itu bisa dijamin tidak. Karena kamu tidak ikhlas. Ketika kamu disuruh, kamu melawan. Ketika kamu diarahkan, kamu bilang gak mau. Apakah itu dewasa rohani yang dimaksud? Nah, makanya tadi firman Tuhan mengingatkan adik-adik sekalian bahwa janganlah sama seperti dunia ini. Itu yang dimaksud. Jangan sama seperti kelakuan si iblis itu, yang sukanya memberontak, yang sukanya melawan, yang sukanya tidak mau dengar-dengaran, yang sukanya mau menang sendiri, yang sukanya tidak mau melihat kebahagiaan orang lain. Temannya punya itu, dia juga harus punya. Dia maksa papa mama harus punya, padahal lagi nggak punya. Tidak bisa lihat temannya lagi senang, dia harus gangguin. Tuh, apakah kita mau seperti begitu? Oleh karena itu adik-adik, janganlah sama seperti dunia ini. Tapi kita harus sama seperti siapa? Tuhan Yesus. Kita harus sama seperti Dia yang sungguh amat sempurna. Sempurna. Jadi kalau mau yang sempurna, maka andalkan Tuhan Yesus. Karena hanya Yesuslah yang sempurna. Jika dewasa, jika imanmu makin tumbuh dan tumbuh, maka andalkan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, berikan kepadanya, taruh semua pengharapanmu hanya kepadanya. Apapun masalahmu di rumah, apapun masalah keluarga, apapun masalah di sekolahmu, serahkan kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus memberikan jalan. Tuhan Yesus tidak langsung turun tangan adik-adik, tapi Tuhan Yesus bisa menyuruh orang lain. Baik itu temanmu yang menghibur kamu, baik itu papa mama menghibur kamu, baik itu gembala kita di gereja menghibur kamu, bahkan adik kita, kakak kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghibur kamu di dalam persoalan kamu. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan harus ada dalam bentuk cahaya dulu yang menolong saya baru percaya. Tidak. Tapi kamu berdoa, Tuhan, saya mau menyerahkan seluruh hidup saya mau menyerahkan kehidupan saya, masa muda saya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, andalkan Tuhan,
fokus terhadap Tuhan, karena yang kita membuat kita dewasa adalah ketika kita memberikan pengharapan kita kepada Tuhan dan mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan, dan tidak sama seperti dunia ini, tetapi kita berubah oleh pembaharuan budi kita sehingga kita bisa membedakan yang baik dan mana yang jahat dan mana yang harus sesuai kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus harapkan. Amin untuk firman Tuhan adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjelaskan di hati adik-adik sekalian melalui Roh Kudus, biar adik-adik juga selalu semangat dalam menjalankan hari-hari adik sekalian di rumah. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan jika di Sabtu ceria ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu singkat, tapi kami yakin percaya untuk kami berubah dan kami tidak sama seperti dunia ini, tetapi kami sama seperti karakter Yesus Kristus yang mengubah hidup kami selalu dan selalu, sehingga kami menjadi anak-anak teens yang dewasa di dalam Tuhan dan mengenalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami berdoa untuk anak-anak teens sekalian yang ada di GMI Pantai Mutiara dan Hariston. Berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan papa mama mereka, berkati studi mereka Tuhan, dan biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat berkat Tuhan. Haleluya. Yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah diberkati firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin.